Halo, hai, balik lagi bersama aku Gunawan Malik Sadat di YouTube channel. Jadi kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Buat kamu yang baru melihat video ini, aku akan jelaskan YouTube channel ini membahas apa. Jadi misiku adalah aku ingin membantu seorang coach atau consultant untuk bisa membangun bisnis mereka, bisnis coaching atau bisnis consulting yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan 20 juta per klien. Oke, jadi kalau misalnya kamu adalah seorang coach dan konsultan, aku sangat merekomendasikan YouTube channel ini. Segera subscribe dan nyalakan notifikasinya karena di setiap materi yang aku sampaikan ini sangat-sangat impactful dan powerful, dan itu terbukti untuk teman-teman kita di sana yang belum mengikuti program tapi ternyata sudah memiliki hasil. So, kamu bisa ikuti step by step. Dan di video kali ini, aku ingin menjelaskan perbedaan antara coach murahan dan coach premium. Tapi di sini kita ubah bahasanya low ticket coach dan high ticket coach. Apa yang membedakan mereka dan apa yang menjadi kepribadian mereka, keunikan mereka, sehingga ketika kita ingin switch dari coach yang tadinya hanya menjadi coach murahan atau menjual produk-produk murahan yang selalu menyesuaikan dengan budget klien, yang selalu memasarkan produknya dengan promo, diskon, dan lain sebagainya, switch ke high ticket coach yang fokus untuk benar-benar mencari market kelas atas, kamu bisa membedakan di sini. Oke, jadi kita mulai dari low ticket coach, ya. Pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu. Low ticket coach itu biasanya yang mereka jual itu adalah produk-produk murahan, low ticket, seperti ebook, template, online course, dan webinar. Nah, sebetulnya ada juga middle ticket coach. Artinya coach yang tidak murahan dan juga tidak premium, dia pertengahan. Tapi aku masukkan ke dalam low ticket coach. Biasanya low ticket coach itu adalah coach atau pelatih atau konsultan yang menjual ebook, template, kursus online, dan webinar. Itu dia, ebook, template, online course, dan webinar. Nah, kita lihat juga dari harganya. Harganya biasanya di angka puluhan ribu atau ratusan ribu. Oke, belum menyentuh jutaan. Oke, jadi sebetulnya low ticket dan high ticket perbedaannya di situ, di harga. Bagaimana mereka membranding diri dengan produk yang mereka jual. Sebetulnya online course dan webinar yang harganya sudah memasuki angka ratusan ribu, apalagi mendekati harga jutaan, itu bisa dikatakan sebagai middle ticket coach. Artinya yang tidak murah dan juga tidak premium produknya. Oke. Nah, biasanya low ticket coach personality mereka menjual ebook, template, sheet, worksheet, atau apapun itu yang harganya masih puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau misalnya kamu masih jualan seperti ini, artinya kamu masih sebagai low ticket coach atau coach murahan. Nah, their looks, kelihatannya seperti apa sih penampilannya? Inconsistent. Inconsistent ini bisa dikatakan produknya nggak konsisten, pesannya nggak konsisten. Lack of value. Konten-kontennya atau value yang mereka berikan itu biasanya bisa dicari ChatGPT atau AI atau Google. Seperti itu. Nggak terlalu unik. Nggak terlalu unik. Alias value-nya itu ya nggak begitu powerful buat mereka yang memang benar-benar menjadi target marketnya. Seperti itu. E-booknya ya hanya sekedar untuk dibaca. Nggak membuat mindset orang berubah dan lain sebagainya. Low brand status. Brand statusnya rendah. Karena kenapa? Ya karena membidik target market bawah. Broad niche. Biasanya niche-nya itu terlalu luas, terlalu umum. Misalkan kamu adalah life coach. Dan kamu melabeli diri sebagai life coach. Life coach itu kan masih terlalu umum. Kalau kita breakdown ke bawah masih ada productivity coach. Dan productivity coach pun masih luas juga. Di breakdown lagi ada time management coach, goal setting coach, goal achievement coach, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, afraid to raise their price. Mereka takut. Nah, biasanya coach-coach murahan ini mereka takut untuk meningkatkan harganya. Kenapa? Karena takut kehilangan pelanggan. Itu dia. Ini adalah salah satu trait atau sifat yang dimiliki oleh coach-coach murahan. Mereka lebih memprioritaskan untuk menyesuaikan harga dengan marketnya. Bukan market yang menyesuaikan dengan harganya. Dia kehilangan otoritas di sini. Dan yang terakhir, afraid to lose their followers. Mereka sangat baik dengan followersnya. Mereka
Mereka nggak berani untuk benar-benar mendidik followersnya sampai followersnya itu bisa menjadi ideal market. Tapi yang dia lakukan sebaliknya, mereka berikan diskon, mereka tanyakan apa konten yang mereka inginkan. Ya sebetulnya gak ada yang masalah. Tapi kalau misalkan terlalu menggantungkan diri, menggantungkan bisnis kamu dengan followers kamu, artinya kamu tidak memiliki otoritas seperti itu. Mereka kehilangan followersnya dan mereka takut. Kenapa? Kalau misalkan mereka kehilangan followersnya, mereka nggak punya penjualnya dikit. Oke? Low ticket coach ini mereka menjual produk murahan, dan ketika menjual produk murahan untuk bisa memiliki omset yang tinggi, maka mereka harus memiliki banyak pembeli. Itu dia. Kalau misalkan sedikit pembelinya, ya udah habis. Itu dia. Oke, jadi low ticket coach dia bermain di masa atau jumlah klien. Nah, their strategi, biasanya strategi penjualan mereka macam-macam ya, seperti special offer, memberikan offer spesial seperti diskon, bundling, buy one get one, kemudian potongan 20% dan lain sebagainya. Intinya, mereka ingin mengunggulkan kuantitas pembeli, bukan kualitas pembeli. Yang mereka pikirkan gimana bulan ini bisa ada 1000 pembeli, 1000 customer. Dan kualitas hasil dari customer yang mereka latih, mereka nggak perhatikan. Ya udah, yang penting dia jualan, yang penting mereka beli e-book gua, selesai. Yang penting mereka jualan e-course gua, selesai. Seperti itu. Oke, makanya jangan pernah bangga dengan jumlah member yang mengikuti program kamu. Tapi berbanggalah ketika setiap member yang join ke program kamu memiliki hasil yang terukur. Itu dia. Oke, dan how they sell, biasanya mereka jualnya seperti apa? Nah, ini strategi dan ini cara mereka jual. Sebetulnya sama aja ya, sama-sama strategi. Cuma ini lebih ke sifat dari mereka ketika mereka menjual. Needy itu apa? Needy itu terlihat banget dia membutuhkan klien. Insist, memaksa, manipulatif. Jadi ya kita juga sering ya ngelihat kalau misalkan ada orang yang memamerkan income-nya, ya sebetulnya itu preferensi mereka ya. Tapi kalau misalkan ada seorang coach yang berhasil mendapatkan 1000 member dan akhirnya dia memiliki 1M, kemudian dia pamerkan ke publik 1M. Menurutku pribadi, ini sama seperti kita memberikan sebuah penglihatan kepada market bahwa ketika mereka membeli e-book kita, mereka juga bisa achieve 1M itu. Kalau aku pribadi nggak percaya. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai 1M itu tidak sekedar membeli e-book aja. Ada berbagai macam proses lainnya. Dan inilah mengapa aku katakan manipulatif. Jadi strategi marketing mereka dibanding dengan hasil klien yang mereka latih itu nggak sesuai. Coachnya bisa mencapai 1M, sedangkan klien-kliennya itu nggak sampai 50% penghasilan dari coachnya. Nggak nyampe 500 juta. Atau nggak sampai 200 juta ya. Itu dia. Menyeramkan. Oke? Ini adalah low ticket coach personality. Aku nggak berusaha menghina, tapi ini adalah faktanya. Jadi kalau misalnya kamu memang merasa nyaman, it's okay. Stay, become low ticket coach. Tapi ketika kamu sudah tertarik untuk benar-benar memiliki business coaching atau business consulting yang memungkinkan kamu untuk memiliki penghasilan 20 juta per klien, mari switch ke high ticket coach. High ticket coach itu apa yang mereka jual? Yang mereka jual itu adalah coaching, one-on-one coaching, private coaching, masterclass, mastermind, online training yang biasanya dijual di harga di atas $1000. $1000 saat ini adalah 16 juta rupiah. Oke, tapi teman-teman, high ticket coach di Indonesia itu tidak perlu benar-benar sama seperti coach di Amerika atau konsultan di Amerika. Kamu menjual coaching dengan harga 1 juta itu udah langkah awal yang baik ya buat menjadi high ticket coach. Karena 1 juta untuk menjual coaching untuk di awal itu menantang. Dan ya ketika sudah berjalan baru deh tambah 0 jadi 10 juta, tambah 0 lagi jadi 100 juta nanti ke depannya. Seperti itu. Oke? Yang mereka jual adalah produk-produk premium.
Kelihatannya gimana sih? High ticket coach ini ultra confident. Dia sangat percaya diri, superior. Dia benar-benar meninggikan dirinya, good speaker, sangat baik dalam berbicara, artikulasinya itu bagus, eksklusif, sangat eksklusif. Dia tidak bisa disentuh oleh siapapun nih. Hanya orang-orang tertentu saja. Arogan. Nah, arogan ini sebetulnya terlihat arogan aja sih ya. Karena kesombongan kan itu ada di hati ya. Arogan itu kenapa di sini aku sebutkan arogan? Karena ya gimana? Dia superior, good speaker, eksklusif. Gimana orang lain nggak melihat dia arogan? Ya kan? Dia meninggikan dirinya. Dia susah ngerespon orang yang asal DM ke dia. Dia nggak friendly. Ya memang penglihatan orang seperti itu, tapi ini adalah personalitinya. Karisma, berkarisma. Boundary setter. Dia menjaga batasan. Oke? Jadi dia nggak terlalu mudah untuk menjawab siapapun di DM, atau dia nggak terlalu mudah-mudahan untuk ya diajak kolaborasi. Dia sangat selektif. Selanjutnya, strategi mereka. Strategi mereka berdasarkan hasil dan study case. Strategi mereka menjual itu sangat-sangat apik ya, sangat-sangat terukur, karena memang yang mereka jual ini produk-produk premium yang tidak bisa dibeli hanya dalam satu malam. Kalau misalkan ebook dengan harga 50.000, mungkin kita lihat saat ini produknya, tertarik, kita langsung check out. Tapi kalau misalkan produk premium, itu butuh berhari-hari dulu untuk benar-benar yakin untuk bisa mengambil keputusan pembelian. Makanya strateginya itu berbeda. Yang mereka jual itu adalah hasil, bukan hasil coachnya, tapi hasil klien-klien yang sudah memakai strategi atau sistem yang mereka latih, gitu ya, yang mereka telah jalankan. Jadi yang mereka tampilkan di konten-kontennya itu biasanya hasil-hasil yang telah mereka latih dan study case-nya. Study case ini ya perjalanan dari sebelum dan setelah mengikuti program coachingnya. Sehingga ketika ada followers yang melihat konten-konten ini lebih percaya dan lebih relate. Karena wah, ini klien yang sudah membeli program ini kayaknya sama banget nih kayak aku. Kayaknya coach ini pasti cocok deh buat aku. Seperti itu. Oke. Nah, how they sell? Sifat ketika mereka menjual. Atraktif dan selektif. Dia nggak kelihatan needy. Dia benar-benar nggak kelihatan kalau dia butuh uang dari followersnya. Dia sangat atraktif. Dia menunggu klien yang mereka ingin latih. Jadi klien yang hampiri mereka, bukan dia yang menghampiri klien. Dan ketika klien datang, belum tentu diterima. Dia sangat selektif. Dia tidak bisa bekerja dengan siapa saja. Kamu bisa catat, karena high ticket coach itu memiliki satu prinsip. When you are selective, you are effective. Atau bisa dibalik juga, you are effective when you are selective. Oke, jadi ini adalah personality dari low ticket coach versus high ticket coach. Ini kembali lagi ke kamu bagaimana. Apakah kamu lebih nyaman menjadi low ticket coach atau kamu lebih nyaman menjadi high ticket coach? Up to you. See you in our next video. Bye.